semua, perkenalkan nama saya Franciscus Haikal Arnanda, NIM saya 2407090250. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai prototipe hasil buatan saya. Prototipe ini saya beri nama dengan nama Antri Sehat, di mana saya membuat prototipe ini berdasarkan pengalaman nyata saya ketika saya mengantri di rumah sakit. Saya menunggu nomor antrian yang begitu lama, sehingga pada zaman sekarang ini juga dapat kita ketahui bahwa rata-rata orang yang membuat jadwal pertemuan dengan dokter, mereka hanya melalui WhatsApp ataupun pergi langsung ke tempat. Maka dari situ saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi bernama Antri Sehat ini, di mana ketika orang ingin melakukan jadwal atau check up dengan dokter atau ingin berobat, mereka hanya perlu mengambil nomor antrian dari rumah, sehingga mereka dapat menunggu nomor antrian tersebut dari rumah tanpa harus menunggu lama di bagian lobi. Dan untuk prototipe ini saya bangun dengan menggunakan software Figma. Kemudian saya bangun lagi dengan menggunakan Google AI Studio, sehingga dapat memunculkan animasi dan juga mengembangkan aplikasi ini. Sekarang kita sudah memasuki pada bagian tampilan dari aplikasi bebas antri ini. Untuk tahapan awal kita bisa klik mulai sekarang. Nah, pada bagian ini Anda bisa login menggunakan Google, Facebook, ataupun juga email dan password yang sudah Anda bikin. Kemudian di sini juga kita klik login saja. Email saya contohkan gmail.com, password. Oke, kemudian kita klik login. Pada tampilan awal Anda akan diberikan tampilan di sini ada nomor antrian yang kita dapatkan atau nomor antrian kita sekarang. Kemudian di bagian bawah sini ada sedang nomor antrian berapa yang melakukan janji temu dengan dokter tersebut. Kemudian di sebelah sini juga ada berapa lama lagi waktu yang harus kita tunggu untuk melakukan temu janji dengan dokter tersebut. Kemudian di bawah sini juga ada bagian schedule atau jadwal tentang temu dokter yang sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini ada bagian family, yaitu daftar anggota keluarga kita yang kita daftarkan di aplikasi ini. Kemudian selanjutnya itu ada history, di mana itu merupakan riwayat dari janji temu kita dengan dokter yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini Anda juga dapat melihat ada bagian pencarian. Di sini Anda dapat memilih beberapa dokter yang tersedia. Kemudian juga Anda bisa melihat langsung dokter yang akan Anda pilih. Contohnya di sini saya memilih Dokter Sarah Johnson, di mana ini langsung. Kemudian ketika Anda ingin mengambil nomor antrian, Anda bisa scroll ke bagian bawah. Di sini terdapat tanggal yang bisa Anda pilih untuk melakukan janji temu. Kemudian ada jam, lalu kita klik confirm and tag QQ number atau konfirmasi dan ambil nomor antrian. Ketika diklik, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa kita sudah melakukan bookingan janji temu dengan dokter tersebut. Di sini juga terdampilkan nomor antrian kita, berapa lama lagi waktu kita harus menunggu. Kemudian kita bisa klik kembali dan kita akan langsung kembali kepada bagian beranda. Kemudian kita juga dapat melakukan pengambilan nomor antrian dengan mengeklik tombol antrian. Contoh saya memilih Dr. Budi Santoso. Saya pilih tanggal, kemudian jamnya. Saya klik konfirmasi dan ambil nomor antrian. Dan saya dapatkan kembali nomor antrian yang sudah saya booking. Lalu kemudian saya kembali lagi ke beranda. Kita lihat date saya. Nah, di sini langsung terdapat nomor antrian yang kita ambil tadi atau booking tadi. Kemudian saat ini kita hanya perlu menunggu berapa lama lagi. Baik, di selanjutnya sini juga ada fitur dokumen medis, di mana di sini Anda dapat langsung mengunduh dokumen PDF, di mana Anda dapat melihat hasil check up Anda dengan dokter yang atau hasil ronsen medis dari dokter yang sudah Anda kunjungi sebelumnya. Di mana di sini ketika Anda mengeklik pada bagian file check up Anda, ia akan langsung otomatis terdownload dan langsung dalam berbentuk PDF. Di mana ini merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seseorang yang kadang lupa tentang apa saja yang mereka telah cek di dokter tersebut. Kemudian juga di bagian sini kita akan kembali di bagian profile
Anda dapat melihat data keluarga, pembayaran, dokumen medis, dan juga notifikasi. Di mana pada bagian data keluarga ini Anda bisa melihat anggota keluarga Anda yang Anda tambahkan atau Anda ajukan di dalam aplikasi ini. Contohnya sini saya akan menambah anggota baru. Saya klik. Di sini saya klik isi terlebih dahulu. Contoh Haikal, saya pilih anak. Kemudian saya pilih masukkan nick, lalu klik simpan data keluarga. Maka otomatis data keluarga Anda akan langsung tersimpan pada bagian data anggota keluarga ini. Kemudian pada bagian pembayaran ini belum saya kembangkan dikarenakan niat saya dia akan langsung menuju ke aplikasi obat, di mana selanjutnya ini merupakan pembayaran untuk melakukan pembelian obat atau resep dari dokter. Selanjutnya itu ada dokumen medis, ini sama halnya seperti tadi, hanya saja berbeda tombol. Dia sama seperti tadi, kita langsung mendownload dokumen medis dari hasil check up kita. Kemudian di sini juga ada notifikasi di mana untuk mengatur mengatur notifikasi ketika antrian kita sudah selesai. Kemudian saya kembali lagi, di sini ada juga fitur keluar atau logout di mana ketika saya klik dia akan otomatis langsung keluar dari aplikasi tersebut dan harus login ulang kembali. Selanjutnya adalah penjelasan dari ke-11 ragam dialog dari interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu adalah inisiatif. Jadi dimana kita ketika sudah melakukan login, maka dia akan langsung menampilkan tombol untuk mengambil nomor antrian. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki inisiatif di mana langsung memberikan diarahkan untuk mengambilkan nomor antrian. Jadi tanpa harus disuruh tanpa harus mencari menu, tanpa harus mengeklik dokter terlebih dahulu, dia langsung ditunjukkan tombol bagian ambil nomor antrian. Lalu yang kedua itu adalah kompleksitas, di mana prototipe aplikasi ini memiliki tampilan yang cukup sederhana, di mana dia hanya menunjukkan nomor antrian, sekarang sedang antrian keberapa, lalu berapa estimasi waktu yang kita perlukan untuk menunggu. Kemudian ketika kita ingin mengambil antrian, itu pun tidak terlalu rumit karena dia hanya menampilkan klinik terdekat, jumlah dokternya apa saja, dan dokter apa saja yang tersedia, seperti itu. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa ini menerapkan yang namanya kompleksitas, sehingga tidak terlalu membingungkan bagi pengguna tersebut. Selanjutnya itu di mana pengguna ini dapat bebas memilih dokter apa ingin membuat janji temu atau mengambil nomor antrian dengan dokter yang mana saja. Sehingga ini dapat disimpulkan dengan yang namanya keluasan dan juga kontrabilitas, di mana pengguna dapat memilih mengatur jadwal sesuai dengan dengan kemauan pengguna. Jadi sehingga ini dapat diartikan pengguna memiliki akses penuh terhadap aplikasi ini. Ketika dia kembali juga bisa, lalu dia memilih ganti dokter juga bisa. Dan dia juga bisa mengatur jadwal kapan ia akan melakukan kunjungan dengan dokter tersebut. Seperti itu. Kemudian pada tampilan dokter profile itu dapat ditampilkan beberapa hal seperti nama dokter, dia di bagian spesialis apa, di rumah sakit mana, kemudian berapa tahun dia bekerja, rating dari dokter tersebut, dan juga berapa banyak pasien yang sudah ia layani. Kemudian juga ada deskripsi singkat tentang dokter tersebut. Kemudian dengan membuat deskripsi seperti ini, itu dimaksudkan untuk memenuhi ragam dialog yang keempat, yaitu observabilitas, di mana pengguna dapat melihat secara langsung deskripsi mengenai dokter yang akan mereka lakukan pengambilan nomor antrian atau akan mereka lakukan temu janji. Selanjutnya, ketika kita mencoba mengambil nomor antrian dengan mengklik tanggal dan juga jam, ketika kita tekan konfirmasi dan juga mengambil nomor antrian, ia akan langsung memberikan notifikasi bahwa bookingan kita telah berhasil dan juga berpindah halaman. Di sini juga tertera nomor antrian kita dan juga estimasi berapa lama kita harus menunggu. Jadi ini menerapkan ragam dialog yang bernama umpan balik. Ketika pengguna memberikan instruksi kepada aplikasi, maka ia akan langsung memberikan konfirmasi atau mengambil informasi dari pengguna.
Pada tampilan awal ini juga itu dapat dijelaskan dengan sistem ragam dialog yang pada halaman konfirmasi ini juga dapat disajikan beberapa informasi sederhana, yaitu tentang berapa lama waktu kita menunggu, nomor antrian, jangan juga booking yang berhasil, di mana ini menerapkan ragam dialog yang bernama kekuatan, di mana di sini diartikan bahwa sistem memiliki kekuatan untuk menerima informasi ataupun inputan secara cepat melalui dari user yang telah memasukkan dan juga memilih dokter yang akan mereka lakukan temu janji. Informasi yang ditampilkan dari prototipe ini tidak terlalu rumit dan cukup sederhana, di mana ini memaksudkan untuk memberikan beban informasi yang tidak terlalu membebankan bagi para pengguna, sehingga dapat mudah dijalankan oleh pengguna baru ataupun orang-orang yang belum pernah menggunakan aplikasi seperti ini. Di prototipe ini juga terdapat yang namanya konsistensi, di mana jumlah tata letak tombol dan juga tata letak beberapa hal. Di prototipe ini juga terdapat yang namanya konsistensi, di mana pengguna tidak perlu lagi menyesuaikan dengan tata letak tombol yang ada di prototipe ini, sehingga di sini dapat Anda lihat bahwa tombol-tombol yang terletak dalam prototipe ini itu terbilang cukup luas, terbilang cukup mudah, sehingga pengguna dapat melakukan dengan mudah. Alur dari pengambilan nomor antrian yang singkat dan juga mudah itu menunjukkan adanya efisiensi dari prototipe ini, di mana pengguna dapat melakukan pengambilan nomor antrian dengan mudah dan cepat. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa prototipe aplikasi Antri Sehat ini sudah menerapkan ke-11 ragam dialog dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, sehingga aplikasi ini dapat disimpulkan sudah menerapkan keseluruhan ragam dialog yang ada. Saya Francisco Sekal, saya ucapkan terima kasih.